Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Republik Sansino, channelnya pecinta budaya dan pariwisata. Aduh maaf ya teman-teman, saya lagi ngos-ngosan karena tadi dari dalam. Oke, di video kali ini, di siang kali ini saya ingin mencari tahu sejarah, asal-usul sejarah dan cerita aslinya dan juga panjangnya juga berapa ini. Soalnya saya tadi masuk ke dalam, saya tidak menemukan ujungnya. Nah, di sini saya langsung ketemu dengan Pak Kasiti selaku juru kunci ya Pak. Pemandu berwisata ya. Oke, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa tadi? Nama saya Kasiti. Oh, Kasiti. Saya Ahmad Sahar Pak. Oh, iya. Saya dari Madura asli. Saya ingin menanyakan mengenai gua ini loh Pak. Mengenai asal usul dan sejarah dan juga penemuannya. Boleh Bapak dijelaskan? Saya siap menjelaskan. Oke, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman saya yang dari Madura, namanya siapa tadi? Ahmad Sahar. Mas Ahmad Sahar. Perkenalkanlah dulu, nama saya Mbah Kasiti, termasuk petugas Gua Lowo, termasuk pemandu wisata di Gua Lowo. Saya ini terima kasih ada teman yang dari Madura ingin tahu sejarah dan sejarah singkatnya aja yang mengenai Gua Lowo sejak kapan ditemukan, yang menemukan siapa, gitu Mas ya. Nggih. Begini Mas ceritanya ya. Gua Lowo ini sebetulnya ditemukan sejak tahun 1931. Sudah lama itu zaman Belanda. Oh. Yang menemukan namanya itu Mbah Lomejo, penduduk desa sini, kira-kira dari parkir itu dekatnya loket itu ya 200 meter. Mbah siapa tadi? Mbah Lomejo. Mbah Lomejo. Mbah Lomejo. Bapak ini dari apa ya? Masih ada hubungannya famili dengan Mbah Lomejo? Ya, sebetulnya begini. Saya bukan famili, ya bukan saudara, memang termasuk hanya tetangga. Tapi pada waktu dulu saya ditugaskan di sini, memang saya punya kenalan atau simbah yang namanya, termasuk keluarganya Mbah Lomejo itu, saya diceritain. Jadi ceritain gini loh Le, sebetulnya Gua Lowo itu ditemukan sejak tahun 1931. Yang menemukan namanya Mbah Lomejo. Caranya menemukan Mbah Lomejo itu sejak masih remaja-remajanya masih tua, ya sampai tua itu memang mempunyai kegemaran berburu binatang. Oh gitu Pak. Berburu binatang sudah berlarut-larut hari, tapi tidak bisa ditemukan dikarenakan pasti hilang pada waktu yang sama. Buruan tersebut pasti hilang pada waktu yang sama. Jadi akhirnya Mbah Lomejo merasa bingung. Mbah Lomejo merasa bingung bahwa buruannya itu pasti hilang pada waktu yang sama. Mbah Lomejo merasa bingung. Kemana larinya binatang kawasan kayu saya kejar kok pasti hilang. Binatang itu berbentuk binatang apa? Segala binatang banyak, ya utamanya babi hutan, ya musa juga pada waktu itu banyak sekali. Ini kan masih merupakan hutan yang masih belantara pada waktu itu. Pada waktu itulah Mbah Lomejo merasa bingung, tapi Mbah Lomejo itu ingin tahu kemana binatang yang saya kejar kok ada hilang. Mbah Lomejo mempunyai pendapat. Mbah Lomejo itu mempunyai pendapat. Saya menurut pada waktu dulu itu, katanya pada waktu dulu itu ada tempat bersemedi yang sangat cantik dan indah, itu namanya Gua Kedung Biru.
Coba saya tak bersemedi ke sana. Nah, Mbah Lomejo bersemedi ke Gua Gedung Biru, dari sini ke timur laut ke sana, ke arah sana, kira 600 meter. Dari sini ya? Iya, dari sini. Dari sini, lokasinya iya, Gua dari Lowo pulau ini. itu 600 meter. Kita kira di situ Mbah Lomejo mendapat wangsit bahwa binatang yang dikejar itu bersembunyi di bawahnya batu yang mirip pura, itu batunya yang sana itu. Itu batunya itu kelihatan. Nah, nanti kan dilihat ya batu pura-pura. Setelah itulah Mbah Lomejo sudah menemukan batu yang mirip pura. Masalahnya pada waktu bersemedi di Gua Gedung Biru, sebetulnya binatang yang kamu kejar itu bersembunyi di bawahnya batu pura-pura. Nanti kalau setelah kamu bersemedi di sini, carilah batu pura-pura. Kira-kira kalau rumahmu tidak jauh, kira-kira jadi ke arah ke timur. Akhirnya Mbah Lomejo langsung cari-cari batu yang mirip pura, akhirnya menemukan batu pura-pura. Ternyata pada waktu Mbah Lomejo menguak, ini masih merupakan hutan yang masih belantara loh Mas ya. Hutan yang masih belantara, itu terkuak, ternyata ke bawah kok binatang di situ semuanya banyak berjubel di situ. Bermacam-macam binatang. Bermacam-macam Pak. binatang. Oke, saya potong sedikit ya Pak. Mengenai Gua Lowo ini sendiri, ini dikutip, dikupas dari sejarahnya apa kok gua? Itu gua bisa dikatakan gua ini apa ya Pak ya? Gua, Lowonya ini Pak. Lowonya itu diambil dari apa loh? Lowo itu apa? Nanti saya sampai situ. Sampai situ itu belum sampai Lowo ya. Setelah Mbah Lomejo menguak dan membabat di situ, ternyata binatang berjubel di bawahnya batu pura-pura. Langsung Mbah Lomejo itu langsung bersemedi pada waktu belum terima loh. Ini kok binatang bersama-sama bersembunyi di sini. Mbah Lomejo tapi bersemedi lagi ke arah situ lagi, ke Gua Gedung Biru lagi. Ternyata begini Lomejo, sebetulnya di depannya batu pura-pura itu sebetulnya ada gua besar yang penuh dengan kelelawar. Cobalah nanti dibabat dan dikuak, coba di situ langsung di situ ada gua besar penuh dengan kelelawar. Setelah itu Mbah Lomejo secara singkat saja ya. Nanti kalau saya baca sampai bagaimana perjalanan nanti tidak cukup. Mbah Lomejo langsung membabat dan menguak, itu langsung ke depan. Loh, kok dengar suara seperti suaranya harimau. Itu bukan harimau. Pecah terkuak, depannya dikuak, itu yang banyak itu kelelawar. Kelelawar itu kelelawar kampret kecil-kecil itu. Sampai sekarang banyak sekali langsung keluar masuk ke depan, ternyata ada gua besar penuh dengan kelelawar. Makanya dinamakan Gua. Ditemukan sejak tahun 1931 yang menemukan namanya Mbah Lomejo. Gua Lawa itu di situ ada kelelawarnya, makanya dinamakan Gua Lowo. Oke lah teman-teman, itulah arti dari kata Gua Lowo. Gua Lowo itu dari binatang kelelawar. Jadi yang kecil-kecil itu. Jadi diabadikan Gua Lowo. Oke, selanjutnya Pak. Ya, lanjut ya. Setelah kelelawar itu banyak sekali, Mbah Lomejo itu kan di situ kan masih gelap gulita. Ya. Gelap gulita itu peteng dedet kalau orang Trenggaleknya peteng gelap itu ya. Terus ke depan, ternyata tiap-tiap ruangan itu sambil membersihkan kanan kiri jalan itu di bawahnya jembatan itu kemarin ya enggak seperti itu. Jadi masih sampah-sampah banyak dibersihkan sambil membawa berapa teman masuk ke gua membawa obor tahu. Obor, obor itu bukan obornya itu bukan kok harus daunnya kelapa yang kering, itu sebetulnya ada orang menanam kelapa pada waktu itu. Dia cari obor tapi yang untuk obornya itu daun gelagah, tahu gelagah? Seperti tebu yang dialas hutan ya. Itu diikat-ikat untuk masuk ke gua. Setelah itu Mbah Lomejo akan mendekati naik ke atas tadi, ke depan itu kan masih sulit sekali, makanya di sana itu ada namanya batu tatar. Mbah Lomejo tempo harinya masih bikin jalan meneruskan melanjutkan perjalanan. Nah, makanya dinamakan Gua Lowo. Sampai sekarang pun kelelawarnya itu kalau sore, kira-kira jam 5:30 sore, keluar dari mulut gua itu seperti tahu lalon. Banyak sampai jutaan kelelawar yang keluar dari mulut gua. Tapi waktunya tertentu ya? Tertentu, sore jam 5:30 sore. Oh, itu jam 5:30 sore itu keluar. Tapi ya masa-masanya enggak mesti kalau jam 5:30 sosok ya masanya itu apa musim bunga apa itu keluar. Enggak seperti itu. Kalau sampai masuk sampai di terus itu ya kelelawarnya sampai sana banyak banget kelelawarnya. Nah itu lanjut ya. Secara singkat saja. Lah Gua Lawa itu sebetulnya pada belum dikelola pemerintah daerah
sekitar tahunan 76 sampai tahun 83 sudah banyak sekali yang berkunjung, tapi belum dibuka untuk tempat berwisata. Pada awal tahun 83, kira-kira di awal tahun 3 Februari itu pada waktu Pak di Trenggalek, Pak Bupatinya Pak Sudarso, di desa sini namanya, kepala desanya namanya Pak Mbah almarhum Mbah Suwarto, itu mendatangkan orang ahli gua, yang dari Bogor, itu namanya Pak Dr. Ku dari Bogor, itu orang ahli gua di Indonesia, ada rumahnya Bogor sana. Pak Dr. Ku itu punya teman Grivet Mahtopani dari Prancis, temannya letengnya di Prancis kuliah di sana. Pada waktu itu terawal yang menyurvei Gua Lawa itu didatangkan itu Dr. Ku yang dari Bogor. Disuruh menyurvei Gua Lawa ini, disurvei tiap ruangan, ternyata menemukan 12 ruangan yang luas. 12 ruangan yang luas di dalam. Iya, di dalam. Jadi tiap ruangan itu disurvei bagaimana kekuatannya, bagaimana di antara stalaktit dan stalagmitnya itu, upama di Indonesia seperti di Ambon, seperti itu ada gempa, upama sampai gempa 7,6 skala Richter. Di sini sampai goyang benar. Menurut dokterku seperti itu. Nah, ternyata bila mana Indonesia itu ada goyang seberapa besarnya, ternyata Gua Lawa tidak khawatir. Sudah aman saja. Tidak ada getaran sama sekali. Termasuk gua itu menurut Pak Dokterku yang dari Bogor itu termasuk gua terpanjang terbesar di Asia Tenggara. Itu untuk Pak Dokterku ya. Lah Pak Dokterku punya teman letengnya kuliah di Prancis, itu namanya Grivet Mahtopani, supaya Pak Bupati Trenggalek Pak Darso itu coba Dok itu teman dipanggil sini disurvei Gua Lawa itu bagaimana. Jadi nanti menyurvei itu ada orang satu itu kurang puas, nanti untuk perseimbangan. Nah, Pak Grivet Mahtopani juga didatangkan ke sini menyurvei ke Gua Lawa ini. Grivet Mahtopani juga diajak menyurvei satu ruangan sampai juga menemukan 12 ruangan yang luas. Setelah itu, Dr. Grivet Mahtopani juga hampir sama untuk menyurveinya, alatnya lebih canggih dari Dr. Grivet Mahtopani yang dari Prancis. Nah, setelah itu juga disurvei juga sampai 12 ruangan yang luas. Ternyata menurut Grivet Mahtopani yang dari Prancis, Gua Lawa itu termasuk gua terpanjang terbesar di Asia Tenggara ya. Di Asia lah. Sampai sekarang belum tahu ya Pak ukurannya, panjangnya dari pintu masuk sampai ke. Nah, Gua Lawa itu panjangnya lebih dari 2 kilo. 2 kilo. Ya, setelah 2 kilo akan mentok ke ujung sana, itu ada airnya yang setinggi kepala. Jadi kalau masuk ke sana airnya dingin sekali. Kalau masuk ke sana ya ada ketakutan, harus membawa alat yang lebih lengkap. Masalah di ujungnya sana itu lumayan penduduk. Makanya di bawah jembatan tadi kan banyak sampah-sampah kan. Banyak sampah-sampah yang itu, jadi ada sungai besar yang dari sana. Setelah itu ternyata Gua Lawa awal tahun 83 sudah diundangkan orang yang ahli penyurvei dari Prancis dan dari Bogor. Itu ternyata Gua Lawa itu sudah layak untuk tempat berwisata. Ternyata Gua Lawa itu sudah gua aman, walaupun bawa anak kecil atau bawa anak orang yang sudah tua usianya lebih dari 90 tahun umpama, termasuk aman-aman saja. Bawa anak kecil yang masih digendong yang masih usia 3 bulan 1 bulan tidak apa-apa. Udaranya tersegar. Masa tiap-tiap ruangan Gua Lawa itu ada sirkulasi udara yang masuk, jadi anginnya itu terasa putar. Jadi kayak terasa ada oksigen. Ya, ada oksigen sudah. Setelah itu penyurveian sudah selesai, Gua Lawa sudah aman. Ternyata setelah keamanannya Gua Lawa sudah aman, di survei beberapa dokter itu nyurvei ke dalam gua. Sudah menjelang tahun 84, sudah pikir-pikir. Pemerintah daerah kan belum membuka tahun 84 Januari itu belum ada wisata. Di Trenggalek itu belum ada wisata sama sekali. Trenggalek belum, Tulungagung sudah ada wisata, tapi Trenggalek belum ada. Trenggalek sudah ingin membuka wisata. Tapi setelah di penyurveian Gua Lawa utama, Gua Lawa sudah disurvei oleh orang yang ahli gua, ternyata pada tahun atau tanggal 24 Juni tahun 84 Gua Lawa dinyatakan untuk tempat berwisata. Gua Lawa, Prigi, Pasir Putih, Panggul, Kolam Renang. Jadi 5 wisata yang sudah dibuka bersama. Itu sudah cukup jelas dari Bapak Kasiti ya.
Oke, ini saya mau mengajukan satu pertanyaan yang ini mitos buat saya. Karena menurut informasi saya pernah dengar katanya pengunjung yang datang ke sini katanya kalau suami istri belum mempunyai keturunan katanya tidak boleh atau ada perpecahan nanti di ujung di belakang hari. Apa itu betul, Pak? Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Kalau seperti itu tidak sama dengan sama sekali saya. Kalau Gua Lawa itu memang keagungan yang maha kuasa. Gua Lawa itu memang gua yang terbesar, itu bukan itu ada mitos yang lain-lain. Itu memang Allah membuat seperti itu supaya manusia-manusia yang mempunyai keimanan itu supaya imannya lebih tebal, tahu Gua Lawa itu. Kalau kita secara logika, kalau sudah masuk ke dalam gua, pasti tidak bagaimana terjadinya gua yang seperti itu. Tidak baik bagaimana terjadinya. Itu sudah kun fayakun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak atas informasinya, atas penjelasannya mengenai Gua Lawa ini. Terima kasih banyak Pak. Bapak siapa tadi? Kasidi. Bapak Kasidi. Ya, saya bila mana ada kekurangan dan kelebihan dan kekeliruan, ketilapan, saya juga minta maaf sebesar-besar. Sama-sama Pak. Kembali saya juga minta maaf. Oh iya. Ganggu istilahnya Iya, Bapak. iya. Terima kasih banyak Pak. Oke, itu aja penjelasannya dari Bapak Samedi mengenai Kasidi. Bapak Kasidi mengenai Gua Lawa ini. Pemandu wisata ya. Dari pertama sampai sekarang ini Bapak Residi sudah menjelaskan secara detail. Oke, terima kasih, itu aja. Jika teman-teman suka dengan channelnya Republik Kansino, jika teman-teman menganggap channel ini informatif, edukatif dan juga menghibur, maka jangan lupa tekan like, komen dan subscribe-nya. Jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada lonceng. Diklik ya Pak, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Republik Kansino. Oke, well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dadah Pak. Turun untuk menuju ke Gua Lawa. Nah, saya sedang menuju ke Gua Lawa. Ini saya turun kira-kira lebih dari 100 meter ya dari atas. Nah, seperti ini Gua Lawa. Gua Lawa ini ceritanya gua kelelawar kata penduduk sini. Tapi saya sama sekali tidak ketemu sama orang di sini. Ditutup. Nah, ini perjalanan turun menuju Gua Lawa. Sini para batu-batunya kayak gini. Nah, ini bentuk batunya. Lewat di bawah tanah seperti ini. Nah, ini posisinya sudah nyampe ke Gua Lawa. Nih di dalam sana. Nih ya. Ini Gua Lawa Tetan yang bertempatan di Trenggalek. Nah, di sana ada orang pacaran. Masuk. Oh, ini salah satu gua terpanjang se-Indonesia ya. Se-Asia ya, se-Asia Tenggara ini. Nah, di sini
seperti inilah penampakannya di dalam ini, di dalam gua. Oke, buat para teman-teman di Madura khususnya ya, para pecinta budaya, jadi saya hari ini memperkenalkan Gua Lowo. Gua itu Gua Lowo. Lowo itu kata orang sini guanya pada lawa. Dan ini bisa dikatakan gua ini gua terpanjang se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Sini posisinya juga ada di dalam itu bagian ini. Videonya agak kurang clear, kurang penampakannya agak kurang jelas karena ini di dalam. Posisi saya di dalam Gua Lowo. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena ada lampu ya bisa teman-teman saksikan, bisa teman-teman lihat di sini. Kalau di sana ini masih jauh. Ini masih jauh katanya penduduk sini. Karena konon katanya gua ini gua terpanjang se-Asia Tenggara. Oke. Nah, di sini juga ada pengunjung. Itu. Nah, sini ada-adanya pada masuk, dia tidak takut, ramai di dalam. Nah, seperti ini. Hati-hati Bu ya. Di sini para pengunjung sudah mau keluar. Mas, capek Mas? Alhamdulillah Om. Ya, hati-hati Mas keluarnya. Oke, di sini Gua Lowo, gua terpanjang se-Asia Tenggara. Ah, seperti ini bentuk batunya ya nih. Nah, di sini ada juga pengunjung. Hati-hati deh ya, Mas. Oke, let's go. Ini posisi yang udah paling dalam saya ya. Sudah paling dalam, sudah nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Ini kalau bisa dikatakan kalau dari luar berada panjangnya kurang lebih sekilo lebih ini, karena istri saya sudah ngos-ngosan. Yuk kita lanjut ke dalam. Ini di atas saya ini batu ini batu semua ya. Nah, ini maaf kalau kameranya nggak jelas ya, soalnya di dalam ini. Nah ini, yuk lanjut. Pembangunan butuh waktu yang lama ini. Ini hampir sekilo lebih. Nah ini sudah di puncak ya, Ma? Belum. Puncaknya nggak ada yang bangun. Di sini gua ini ya bisa dikatakan
Gua tidak ada ujung, tidak ada titik temunya ini. Ini masih jauh loh guys, masih jauh ini. Tidak bisa ke puncaknya, ke ujungnya. Lebih baik saya turun saja, tidak mampu. Tempatnya anu bikin saya tidak bisa bernafas. Oh, ini ya, nah, nih seperti ini di atas saya ini. Saya berada di bawah batu. Aduh ini. Keren banget, gua ini keren banget. Itu para pengunjung. Ya. Mataharinya sedikit, saya sudah tidak betah di dalam. Semua sembarang ada yang membuat saya tidak betah karena tidak bisa untuk bernafas susah. Dari sini saya perjalanan dari pintu masuk ini saya kurang lebih 1 kilo memasuki dari area parkir sampai tempat saya tadi. Itu pun saya tidak menemukan ujungnya. Iya, oke. Itu aja informasi mengenai Gua Lowo ya, gua yang terpanjang se-Asia Tenggara. Mungkin itu aja video dari saya dan juga informasi dari saya mengenai Gua Lowo ini. Jika teman-teman suka dengan channelnya Republik Sansino, maka jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada lonceng, aktifin ya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Republik Sansino. Oke, itu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.